Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan terkait integral ya. Jadi kalau kemarin kita bicara tentang bagaimana integral itu dapat dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari, hari ini saya akan membahas terkait integral digunakan untuk menghitung luas dan volume dari suatu benda. Nah, luas di sini juga tergantung dari fungsinya. Maka setiap fungsi yang ada itu akan kita jadikan sebuah batasan-batasan di titik koordinat, di mana fungsi tersebut memiliki batas bawah dan batas atas. Maka dari fungsi tersebut kita dapat menentukan daerah yang mana yang akan kita hitung luasnya dari sebuah integral tersebut. Nah, di sini kita langsung memasuki contoh aja. Yang pertama, saya mempunyai sebuah bangun atau sebuah gambar ya. Gambarnya itu bangun dua dimensi yang memiliki fungsi Y sama dengan 4 min X. Jadi Y sama dengan 4 min X ini dia adalah fungsinya. Y sama dengan 4 min X kuadrat. 4 min X kuadrat itu kalau kita gambarkan di dalam titik koordinat itu kita mulai dari X sama dengan 1, X sama dengan 2, X sama dengan 3, X sama dengan min 1, X sama dengan min 2, X sama dengan 3, dan X sama dengan 0. Maka bentuk gambarnya itu menjadi sebuah gambar yang diarsir yang berwarna kuning ini. Nah, untuk menentukan luasnya daerah yang akan kita jadikan perhitungan contoh di sini itu adalah daerah gambar yang berwarna kuning. Jadi teman-teman fokus di titik X dan titik Y, itu dia terbatas di titik sini, kemudian ada di titik sini, kemudian di titik puncaknya itu sini. Nah, jadi dia hanya ini aja, hanya bentuk segitiganya ini aja. Oke. Untuk menghitung luasnya di sini saya sudah kasih jawaban di kanannya. Ketika Y sama dengan 4 min X kuadrat, maka di sini bisa kita rubah ibaratnya Y itu adalah sebuah hasil. Maka kita mempunyai fungsi 4 sama dengan X kuadrat, karena ini kita pindah ruas, X kuadrat negatif X kuadrat kita pindah ke kiri, atau X nya itu sama dengan plus minus 2. Nah, karena X nya itu plus minus 2, bentuk integral kita itu menjadi batasannya adalah 2 dan min 2 seperti itu, 2 dan min 2 yang ini dan sini. Nah, fungsi kita adalah 4 min X kuadrat, 4 min X kuadrat. Nah, fungsi dari 4 min X kuadrat ini tinggal kita integralkan seperti biasa, maka kita membentuk menjadi 4X min sepertiga X pangkat 3. Nah, kalau teman-teman kemarin ada yang tidak tidak mengikuti perkuliahan, untuk mengintegralkan suatu nilai di sini, ini saya kasihkan contoh aja. Kalau saya punya Y sama dengan X kuadrat, maka integral dari Y itu sama dengan 1/3 X pangkat 3, di mana nilai ini didapatkan dari atasnya yang ini tadi. Nilai yang dia memiliki pangkat, ibaratnya gini, kalau X kuadrat ini tadi, itu atasnya itu kalian plus 1, taruh ke bawah 2 plus 1, menjadi X pangkat 3/3, atau ini saya bisa menjadi sepertiga X pangkat 3. Misalkan di sini saya punya Y sama dengan 1. Nah, Y sama dengan 1 karena dia tidak memiliki variabel X, integral dari Y itu menjadi 1X, atau saya sebut sebagai X saja. Contoh selanjutnya, misalkan saya punya Y sama dengan 2X pangkat 3, maka integral dari Y itu menjadi 2X 3 plus 1 dibagi dengan 3 plus 1, atau sama dengan 2X pangkat 4 dibagi dengan 4. Bisa dicoret, sama dengan X pangkat 4/2, seperti itu. Nah, kita balik ke soalnya tadi. Karena kita sudah mengetahui fungsinya, yaitu 4 min X kuadrat, berarti 4 itu dia tidak memiliki variabel X, menjadi 4X gitu ya. X pangkat 2 dia menjadi dikurangi X pangkat 2 plus 1/2 plus 1, atau sepertiga X pangkat 3, dengan batasannya yaitu min 2 dan 2. Nah, sampai di sini tinggal kita masukin. Ketika nilainya yang kita masukin yang atas dulu, karena yang atas itu adalah batas atas
besar, yang bawah adalah batas atas terkecilnya. Maka 2 kalau kita masukkan ke sini menjadi, ini ibaratnya itu menjadi 4, ini kan 4x, ini kan 4x, berarti di sini 4 kali 2 dikurangi 1/3 2 pangkat 3, itu kan jadi yang ini, dikurangi yang bawahnya sekarang 4 kali min 2 ditambah 1/3 min 2 pangkat 3, itu jadi yang sini, gitu ya. Dihitung seperti biasa, 8 dikurangi 8/3 dikurangi min, berarti jadi plus ya, plus 8 plus sama min jadi min 8/3, ketemunya 32/3, atau kalau disederhanakan menjadi 10/2/3. Nah, jadi luas yang diarsir atau luas yang berwarna kuning ini otomatis sama dengan 10/2/3 gitu. Jadi seperti itu ya, untuk menghitung sebuah fungsi yang ada di dalam kurva. Nah, contoh lain sekarang. Ada sebuah kurva, kurvanya itu ada 2. Yang pertama itu sama y sama dengan 8 min x kuadrat. Kemudian yang kedua, kurvanya itu y sama dengan 2x. Jadi ibaratnya kalau tadi kalian disuruh menghitung yang ini semua, sekarang kalian disuruh menghitung yang ada di dalam kuningnya saja, gitu ya. Yang ada di dalam kuningnya saja. Ini akan menentukan luasnya. Berarti luas yang ada di dalam luas yang berada di arsir kuning itu menjadi luas bentuk awal, kurva awal dikurangi dengan luas yang kedua, gitu ya. Maka ketemu sebuah titik potong. Nah, titik potongnya di sini adalah di titik sini. Berarti kita akan menentukan luasnya nanti mulai dari titik 0 sampai ke titik ini. Nah, titik itu berapa? Kita nggak tahu titik ininya berapa, gitu. Akan kita tentukan di penjelasannya. Nah, untuk menentukan titik potong, berarti di sini kita harus menyamakan kedua fungsi itu menjadi satu. Karena ini berada di tempat positif, ya kan? Kalau yang di sini kan tempat negatif, kalau yang di sini kan tempat positif. Berarti kita ambil nilainya nanti adalah nilai yang positif. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah menyetarakan kedua fungsi tersebut. Nah, fungsi yang pertama itu sama dengan y sama dengan 8 min x kuadrat. Fungsi yang kedua, y sama dengan 2x. Nah, dari sini kita dapat menghitung menjadi 8, kita harus menyetarakan dulu. Saya tulis saja di sini. 8 min x kuadrat. 8 min x kuadrat yang pertama, yang kedua y sama dengan 2x. Y sama dengan 2x. Jadi, kalau kita harus menyetarakan berarti y1 harus sama dengan y2 sama dengan 8 min x kuadrat itu harus sama dengan 2x. Atau kalau ini saya rubah menjadi sebuah bentuk yang positif semua, 0 sama dengan x kuadrat plus 2x min 8. Kalau saya rubah menjadi seperti ini, maka dia akan ketemunya kalau kita kalikan dia menjadi 8, kalau kita jumlahkan dia menjadi 2. Nilainya kira-kira berapa ya? Sini x, sini x bentuk pemfaktorannya, berarti salah satu plus, salah satu min, karena di situ ada positif dan negatif. Kemudian angka yang paling tepat di sini kalau kita kalikan menjadi 8, berarti di sini kita ada 4, di sini ada 2. Berarti di sini 4 kalau kita jumlahkan, plus 4 sama min 2 menjadi plus 2, plus 4 kalau dikalikan dengan min 2 menjadi min 8. Berarti betul ya? Di sini x sama dengan min 4 atau x sama dengan 2. Karena tadi di titik koordinatnya itu kita ambil yang positif, berarti di sini 2, sini min 4. Maka kita ambil titik yang sama dengan 2. Berarti batas kita itu adalah 0 sampai 2. Jadi 0 sampai di sini 2. Integralnya berarti integral kurva bentuk kuadrat dikurangi dengan kurva yang linear, yaitu y sama dengan 2x-nya. Artinya di sini kurva 8 min x kuadrat dikurangi dengan 2x dengan batasannya 0 sampai 2 karena kita sudah mendapatkan dari persamaan tadi ya, fungsi tadi. Nah, kita integralkan seperti biasa, 8 berarti dia mempunyai x kuadrat menjadi 1/3 x pangkat 3, kemudian 2x, x-nya menjadi pangkat 2,
berarti 2x pangkat 2 per 2 atau 2-nya kita coret menjadi x kuadrat dengan batasannya 0 sampai 2. Kita masukkan nilai 2-nya, karena kalau kita masukkan nilai 0 semuanya pasti akan menjadi 0. Kita masukkan nilai 2-nya berarti 8 kali 2 16, 2 pangkat 3 8, 8 per 3 x kuadrat, 2 pangkat 2 sama dengan 4. Kalau kita hitung menjadi 28 per 3 atau sama dengan 9 per 1 per 3. Berarti luas ini sama dengan 9 1 per 3 untuk daerah yang berwarna kuning. Nah, selanjutnya di sini ada sebuah gambar lagi. Gambarnya ini sebenarnya kalau teman-teman lebih jeli lagi, sebenarnya gambar ini pun sama seperti gambar yang di atas. Cuman bedanya dia menjadi sumbunya itu dibalik. Kalau mungkin ini kan bentuknya tidur, rekaman saya landscape. Kalau teman-teman ini rubah menjadi potret gitu ya, berdiri, itu akan menjadi X ini beratnya menjadi sumbu Y-nya gitu ya. Ini menjadi sumbu Y-nya. Jadi naik ke atas gini gitu ya. Nah, tentu untuk menghitung ini caranya masih sama. Kita hanya membuat sebuah fungsi ini dikurangi dengan fungsi lainnya agar membentuk nilai yang berada di kuning tersebut. Nah, bentuk yang oranye di sini itu adalah nilai dari partisinya. Jadi menandakan sebuah partisinya kalau kita akan mengintegralkan dari sebuah fungsi x sama dengan 2 min y dan x sama dengan y kuadrat. Karena ini bentuknya fungsi x, maka kita akan mengintegralnya terhadap fungsi d dy. Jadi yang diintegralkan adalah fungsi variabel y-nya. Kalau biasanya kan kita y sama dengan gitu kan, y sama dengan x kuadrat. Kalau sekarang x sama dengan y kuadrat, bla 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 gitu ya, bebas ya bentuknya. Oke. Untuk menghitungnya caranya masih sama. Di sini yang pertama kita harus menyetarakan kedua fungsinya tersebut. Fungsinya x sama dengan y kuadrat. X sama dengan y kuadrat. Oke, saya rubah x sama dengan y kuadrat untuk x1. X2-nya itu sama dengan 2 min y. X2-nya sama dengan 2 min y. Karena X1 itu harus sama dengan X2, maka di sini y kuadrat harus sama dengan 2 min y. Atau y kuadrat plus y min 2 harus sama dengan 0. Atau di sini kita udah punya pemfaktoran hasilnya sama dengan sini y yang satunya plus, yang y yang satunya minus 2 dan 1. Berarti y sama dengan min 2 atau y sama dengan 1. Berarti kita punya batasan 1 dan 2 gitu ya. Nah, ini 1 dan negatif 2. Nah, dari situ kita tinggal menghitung fungsinya. Fungsi yang pertama yaitu fungsi kurva yang di sini dikurangi dengan yang di sini. Itu ya. Oke. Tinggal kita masukkan luas sama dengan integral dari min 2 sampai 1. Ini harus perhitungan fungsi, kesamaan fungsi tadi. 2 min y dikurangi dengan y kuadrat. Atau sama dengan di sini tinggal dimasukin aja 2x, y-nya menjadi dikurangi setengah y pangkat 2 dikurangi dengan pangkatnya 3 menjadi 1 per 3 y pangkat 3 dengan batasannya min 2 sampai 1. Nah, ini ya. Kemudian dimasukin untuk nilai x-nya 1. Untuk nilai x-nya 1 itu sama dengan 2 dikalikan 1. Jadi setiap nilai x kita rubah menjadi 1. Ini tadi menjadi y ya semuanya. Setiap nilai y kita rubah menjadi 1. Ini menjadi 1, yang ini menjadi 1. Nah, kalau dihitung dimasukin ketemunya yang ini ya. 2 dikurangi setengah kali 1 sepertiga kali 1. Nah, sama dengan yang ini. Kemudian untuk min 2 berarti 2 kali min 2. Jadi 2 kali min 2 min 4. Min 2 kuadrat 2 kalikan setengah jadi min 2. 8 per 3. Karena y pangkat 3 itu sama dengan min 8. Min 2 pangkat 3 itu min 8 dikalikan dengan min 1 per 3 itu menjadi plus 8 per 3. Dihitung seperti biasa ketemunya 9 per 2 atau 4,5. Jadi untuk menghitung luasnya di sini, luas yang ada di sini itu adalah 4,5. Gitu ya. Jadi intinya untuk menghitung luas itu sebenarnya kalian hanya membuat sebuah fungsi itu kita setarakan kalau dia memiliki titik potong
di mana hasil daripada fungsi tersebut itu merupakan hasil dari fungsi yang digabungkan tersebut. Kalau kita kurangi fungsi atas dan fungsi bawahnya, itu akan ketemu nilai dari luas yang ada di bawahnya, gitu ya. Kayak kita itu mengeliminasi sebuah fungsi dari fungsi lainnya. Tentu mengeliminasinya itu tidak sembarang mengeliminasi, karena kita tadi harus menyamakan fungsi satu dengan fungsi lainnya untuk menentukan parameter nilai x atau nilai y-nya itu memiliki nilai yang sama. Ibaratnya kalau batasan ini berbeda, batasan ini dan ini parameter yang berbeda, ya kita nggak akan menemukan nilai yang sesungguhnya dari luas yang ada di bawah kurva tersebut, gitu ya. Mungkin sampai sini aja yang saya sampaikan terkait dengan luas dari sebuah bangun yang memiliki fungsi tertentu. Dan fungsi ini sebenarnya bebas ya. Kalian mau menentukan fungsi sin X, fungsi cos X gitu boleh. Sebenarnya fungsi ini nggak ada batasannya mau bentuknya seperti apa. Tetapi yang perlu diingat adalah fungsi tersebut harus memiliki sebuah batas agar luas yang ada di dalam kurva tersebut dapat dihitung. Karena ketika tidak memiliki batas, kita tidak bisa menentukan sebenarnya seberapa panjang tuh fungsi ini, seberapa pendek fungsi ini, seperti itu. Kita hanya tahu bentuknya aja, jadi gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.